Karena kalau si bapaknya ngerasain sakit hati dan berdoa menadahkan tangannya ke Allah, lu tahu kan orang yang terzolimi itu akan seperti apa dahsyatnya doanya. Hola netizen yang tercinta, Gus Miftah tengah menjadi sorotan publik setelah video yang menunjukkan dirinya bercanda dengan pedagang es teh keliling viral di media sosial. Dalam video tersebut, Gus Miftah tampak melontarkan candaan yang terkesan seperti mengolok-olok pedagang es teh tersebut. Tindakan ini memicu beragam reaksi dari netizen yang budiman. Sebagian netizen yang berbakti mengkritik sikap Gus Miftah yang dianggap merendahkan pedagang kecil. Setelah video yang viral tersebut, Gus Miftah mengunggah beberapa video lain di Instagram Stories-nya. Ia tampak mengunggah ulang stories yang dibagikan jemaahnya. Unggahan tersebut seolah menjadi klarifikasi Gus Miftah terkait sikapnya ke pedagang kecil. Pasalnya, beberapa unggahan tersebut memperlihatkan kepribadian Gus Miftah yang suka menolong pedagang kecil. Dalam video yang dibagikannya, Gus Miftah terlihat memborong dagangan kebab keliling. Ia juga membantu memborong dagangan tahu dari seorang pedagang tahu pikul. Selain memborong dagangan, ada juga video mahasiswi yang mengaku membutuhkan 1,3 juta rupiah untuk biaya UKT wisudanya. Mendengar hal tersebut, Gus Miftah pun langsung berinisiatif memberikan bantuan biaya. Dalam unggahan tersebut tertulis pula soal kebaikan dan keburukan. Menurutnya, kesalahan kecil akan selalu diingat-ingat, sementara kebaikan lainnya langsung hilang. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jujur gua kaget ya, ulama yang namanya besar sekelas Gus Miftah mengutarakan kata-kata yang gak pantas ketika dia sedang berdakwah. Gua gak tahu si bapak ini mengalami perasaan terluka gak di hatinya. Terlepas katanya Gus Miftah itu sering ngeborong makanan-makanan pedagang, tapi cara ucapan kasar seperti itu, gua sebagai orang yang gak pernah datang ke majelisnya dia dan nonton di video ini aja, ngelihat ekspresinya si bapak kok kayak nyes banget, kayak sakit banget. Semoga aja si bapaknya memang gak ngerasain sakit hati ya. Karena kalau si bapaknya ngerasain sakit hati dan berdoa menadahkan tangannya ke Allah, lu tahu kan orang yang terzolimi itu akan seperti apa dahsyatnya doanya. Kecewa banget gua ngedenger seorang ulama besar ngomong kayak begitu. Gak pantes, lu tau gak? Gimana nih menurut kalian? Buat abang-abang yang jual teh, jual es, sabar bang ya. Tetap semangat mencari rezeki bang. Tetap dijaga adabnya bang. Abang orang yang beradab, orang yang mulia. Karena bang, setinggi-tingginya ilmu, jika tidak ada adab, itu nol bang. Tetap mencari rezeki ya bang. Semoga habis terus ya bang, esnya bang. Mau cuaca dingin, mau cuaca panas, nggak ada ngaruhnya itu bang. Kalau Allah udah mentakdirkan itu rezeki abang, maka untuk abang lah rezeki itu. Salam akal sehat. Gus Miftah kok tambah kentuk piye ya? Tambah melucek lho model iki. Tenan, kok iso iki lho wong golek rezeki apik-apik bakulan es. Kok iso digoblok-goblokno iki lho. Wah, mentolo Gus sampean Gus, dope sampean sugih ya, tapi ora ngono carane to Gus. Mosok dope sugih terus etrek-etrek kancane sing kiri. Ya bener Gus wong goblok, anane wong goblok ya mangkane bakulan es mergo goblok. Nek pinter lah ya ceramah koyo sampean ngono to Gus. Adol omong maksude. Anane bakulan es mergo goblok, tapi ngono-ngono lah sebagai tanggung jawab ngingoni keluarga lho Gus. Kok iso sampean goblok-goblokne lho. Wah, mentolo sampean Gus. Mau isane golek rezeki lewat bakulan es lho. Piye sampean tambah melucek lho modele iki. Mun tak rasa-rasano sing jenenge Gus-Gus iki tambah melucek lho cah, meresahkan lho. Apa meneh sing aku sedih. Tambah melucek video, meresahkan video. Aku nggak peduli itu alasannya ngelawak, gimmick atau apapun itu. Sakit hatiku Gus. Lihat perkataanmu, sumpah. Woi, itu orang bapak-bapak ya, bawa dagangan di atas kepalanya itu, kamu bayangin tuh migrainnya kayak apa. Pulang harus bawa makan, sehari-hari di situ diolok-olok. Perasaanmu ini ndi Gus? Mohon maaf sepurane, bukan masalah Anda seorang Gus atau apa, apalagi seorang Gus berkata seperti itu. Banyak-banyak istighfar lah. Bedakan antara bercanda dan mengolok-olok yang disengaja. Maksudku, iki maksudnya apa? Maksudnya tuh gimana? Maksudnya sedih banget hatiku sumpah.
Dan aku lihat komen-komennya juga nggak ada kok yang dukung bercandaan seperti itu. Dan itu di majelis, dan aku nggak tahu berapa ratus orang yang nonton di situ. Terlebih lagi pedagang es teh bapak-bapak itu tadi. Yakin aku pulang nangis. Diolok-olok semua, ketawa di mimbar itu ketawa. Memang betul, ilmu tuh belum tentu benar-benar bisa diterapkan ya. Gue gak ngerti kok bisa seorang pemuka agama berbicara seperti itu, menggoblok-goblokkan orang. Apalagi si bapak tersebut sedang berjualan, mencari nafkah buat keluarganya. Kok bisa ya dia berucap kata-kata sekasar itu? Kok orang yang sedang mencari nafkah menyudutkan orang tersebut? Terus dia, yang gue bingung, sekitarnya dan jamaahnya ikut ketawa. Ya gue gak habis pikir, anjir. Ini lagi trending di Twitter. Banyak yang komen juga, mending si bapaknya jualan es teh ketimbang lo jualan agama. Oh, sumpah gue marah, sakit hati ngelihatnya. Maksudnya kenapa yang melakukan hal itu tuh pemuka agama gitu? Gila, lu bisa lihat ekspresi bapaknya, dia cuma bisa tersenyum sambil geleng-geleng. Semoga setelah kejadian tadi Allah angkat derajat bapaknya, Allah limpahkan rezeki buat bapaknya, amin. Dalam sebuah keterangan memang disebutkan kalau misalnya kita mau berdakwah itu harus disesuaikan bahasanya. Kalau misalnya kita lagi berdakwah kepada preman dalam tanda kutip, ya kita harus menyesuaikan bahasanya supaya bisa diterima oleh mereka. Kalau kita sedang berdakwah di sebuah dalam tanda kutip klub dan sebagainya, ya kita pun perlu menyesuaikan bahasanya supaya bisa diterima. Dan bahkan ketika ada diksi kasar yang kalau ditempatkan di umum itu jadi salah, untuk segmen-segmen tertentu bisa jadi dibenarkan untuk kepentingan dakwah. Itu dalam kondisi ekstrim ya. Nah tapi coba teman-teman lihat video fullnya supaya nggak salah paham juga. Sebetulnya setelah dalam tanda kutip menghardik itu, beliau menyampaikan ada moral, ada pesan moralnya dalam dakwahnya itu. Tapi kadang-kadang memang lidah tuh lebih tajam daripada pisau. Entah mungkin terbawa suasana atau kelepasan, aku tetap menilai itu adalah perbuatan yang salah. Kenapa bisa kayak gitu? Ya kita lihat ya vibes-nya, lingkungannya dan sebagainya. Itu kayak kajian biasa, maksudnya lagi ada sebuah perkumpulan di situ, mungkin entah di desa atau di apa gitu ya. Itu ada masyarakat umum di mana ya di sana ada bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak mungkin, termasuk pedagang yang memanfaatkan keramaian itu untuk mencari rezeki. Dan kita mungkin bisa menilai ya bagaimana sih sebenarnya bahasa yang cocok digunakan dalam forum tersebut, karena pemilihan bahasa ini sangat vital ya. Apalagi kalau kita memposisikan misal bapak itu adalah orang tua kita. Waduh, udah dagangannya masih belum laku, terjual habis, dikatain seperti itu walaupun dalam konteks bercanda, tapi ketika dibercandain di depan banyak orang itu rasanya beda. Dan aku yakin sih mungkin ada sedikit nyeredetnya mungkin ya kalau kata orang Sunda. Mungkin ada aja sedikit perasaan sakit hati, walaupun ya kita nggak tahu ya hati orang kayak gimana. Entah mungkin di luar sana masih ada yang menggunakan cara-cara seperti ini, bahasa-bahasa seperti ini. Cuma kebetulan Gus Miftah ini yang ke highlight dan sebagainya, mungkin beliau hilaf. Ya mudah-mudahan sadar dan jadi pelajaran sih buat kita semua ya, bahwa ya tetap bahasa tuh harus kita jaga. Ya aku di sini nggak mau hanya menyalahkan atau menyudutkan Gus Miftah aja, tapi justru lebih ke ini jadi evaluasi buat kita semua, apalagi yang berniat menyebarkan kebaikan dan sebagainya, ya tetap pakai cara yang baik. Apalagi sebetulnya secara keilmuan, pengalaman dan sebagainya Gus Miftah jauh lah daripada aku, cuman gak ada salahnya saling mengingatkan mungkin ya. Yang di atas panggung belum tentu lebih mulia, yang di bawah panggung juga belum tentu hina, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat isi hati dan amal kita. Ingat, iblis ketika diturunkan dari surga bukan karena dia nggak taat sama Allah, bukan karena dia nggak sujud sama Allah, tapi dia merasa lebih baik daripada Adam, dia merasa lebih suci daripada Adam. Maka Allah bilang, فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Apa kata Allah? Kamu jangan merasa lebih suci daripada orang lain, karena yang tahu siapa yang lebih mulia, siapa yang lebih bertakwa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum.